Kamera, rolling, action. Hai Cusonian, berjumpa lagi kita di podcast KD Remaja Banten. Puji Tuhan, senang sekali. Saya berdoa semuanya dalam keadaan sehat-sehat, semuanya baik, terlebih semuanya masih cinta Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman yang ada lewat podcast hari ini. Dan tahukah kalian, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Saya percaya beberapa dari kalian sudah sangat mengenal dengan tamu kita hari ini. Mereka sangat familiar. Mereka adalah pelayan Tuhan yang sangat luar biasa di Banten ini, dan saya percaya teman-teman pasti ada beberapa dari kita yang sudah tahu gitu ya. Puji Tuhan, mari perkenalkan tamu kita malam hari ini. Ada, kita panggilnya Tante Preti ya, karena kan masih muda. Ya, ada Tante Preti sama Opa Steve. Buset. Wah, tapi Opa Korea ya. Jangan Opa Indonesia. Ada Opa Steve. Halo, apa kabar? Tante Steve, baik ya. Puji Tuhan. Terima kasih banget, senang sekali sudah ada di podcast kita hari ini. Wah, seger banget ya, teman-teman ya. Kalau podcast begini terus ya. Puji Tuhan, senang sekali. Tahu nggak tema kita malam lagi. Tema kita hari ini ngomongin tentang like mother, like son. Tuh, mirip kan? Wih. Sama kan? Mirip. Kayak tuh. Sama kan? Waduh, puji Tuhan. Ya, gimana? Kesibukannya? Ini kan new normal gitu. Di gereja juga pasti new normal ya, Tante ya. Iya. Ya, muka kita juga muka new normal sih sebenarnya. Gimana? PSBB. Pembesaran seluruh bagian badan. Waduh. Wah, baru tahu saya ada ternyata definisi PSBB begitu ya. Wah, terima kasih banyak Kita infonya. tanggal 14 lagi, waduh bahaya. Wah, iya di lockdown lagi ya, tanggal 14. Makin besar. Tolong di komen ya yang tambah besar ya teman-teman, yang tambah besar di masa lockdown kemarin. Tante gimana ngabisin berapa ya? 4 bulan lockdown ya. Gereja nggak ada kegiatan, nggak ada ibadah, ketemu terus muka sama Steven. Gimana cerita tiap hari, Tante? Lebih banyak waktu untuk berdoa, kemudian lebih banyak buat tidur dan makan dan Tidur dan makan. dan menikmati kesendirian. Enak juga sih. Enak ya, Tante ya? Karena udah tua. Wah, memang gembala nggak jauh-jauh ya. Kegiatannya pasti doa gitu ya. Kalau kita panggil Koko kali ya, Koko kakak gitu, Oke. Opa ya. Gimana nih? Aku bantuin mami di rumah. Bantuin ya, bantuin apa dulu nih? Bantuin makan. Iya, bantuin pesenin makanannya. Oke. Mamiku nggak bisa GoPay, aku yang GoPay. Begitulah kira-kira. Ya, just for your information, ini Gembala GPDI Tanah Tinggi, ya. Saudara kalau mau main-main silakan, terbuka sekali. Saya rasa ya, saya juga suka main sih, walaupun nggak diundang main kemarin barusan main ke rumah. Bukan kemarin, hari ini barusan main siang. Iya. Terus Tante di gereja sama sekali selama masa PSBB kemarin itu yang 4 bulan itu benar-benar total nggak ada ibadah, nggak ada kegiatan gitu di gereja. Kalau kegiatan nggak ada, tapi kita ada live stream, ada Rekaman ya. ya. Dan itu lebih memakan waktu dan energi, lebih memakan fokus lebih daripada yang biasa. Yang ketemuan ya. Karena kalau ngomong biasa itu nggak harus hadap kamera, dan kalau udah rekaman banyak cutnya. Gitu ya. Salah dikit, Kak. Sudah dikit kan ya. Waktunya Oke. kepanjangan, Dikat ya. Waduh, gitu ya. Khotbah udah hampir setengah udah mau selesai. Satu ayat salah, Ulang lagi. Dari awal. Waduh. Makanya capek. Mungkin teman-teman bisa cari link khotbahnya itu ya. Mungkin nontonnya cuma setengah jam, bikinnya hampir 1 hari. setengah hari lah. Setengah hari ya. Itu rekamannya di gereja atau di rumah? Di gereja. Tetap pakai pelayan-pelayan tetap ada. Oke, iya. Cuman yang dipanggil beberapa doang, nggak semuanya. Nggak semua ya. Di atas biasanya, misalnya kita singernya ada berapa orang, 4 orang, 5 orang. Sekarang cuma 2. Nanti 2 Pas gitu. kemarin pas lagi PSBB. Iya, yang pas pokoknya yang pas. Jadi total pokoknya ibadah. pelayan di mimbarnya diminimin. Oke. Karena ya kita mau social distancing jadi. Iya kan? Iya. Waduh. Tapi jadi kayak ini ya, masa PSBB itu membuka naluri keartisan kita ya.
yang tadinya nggak ngerti YouTube jadi ngerti. Jadi ngerti kan? Yang nggak ngerti kamera, Iya. jadi ngerti kamera, Dipaksa, gitu iya. kan ya. Tadi kan kalau hotmom main hajar ya, Iya. wah kalau offline ya. Tapi kalau online kayak mesti dijaga Iya, penampilan, betul. omongannya mesti dikontrol gitu ya. Itu kali kesusahan nggak Tante? Durasinya yang harus dikontrol. Kalau saya memang paling bermasalah, saya sering diprotes tuh sama Saya juga. saya paling sering diprotes. Oh mas, kok khotbahnya kan nggak bisa cepat gitu, pasti 15 gitu, pasti setengah jam. Tante suka begitu nggak? Kalau saya kekurangan. Oh kekurangan. Wah paling cocok dong berarti ya. Model-model mami ini yang didemenin sama anak-anak muda Gitu, iya paling senang ternyata ya, cepet-cepet banget ya. Kalau kamu bermasalah di situ ya. Iya, bermasalah. Aduh. Ya, Tante Preti ini selain gembala masuk juga dalam bagian majelis daerah. Sebagai apa Tante? Sebagai penasehat, salah satu penasehat. Wow. Kalau Anda butuh nasihat, hubungi nomor di bawah ini. Wih. Boleh salah ya nggak ya Tante ya? Karena saya sehat, jadi saya menjadi penasehat. Oh. Karena visinya sehat, misinya sehat, hatinya sehat, maka nasihatnya juga sehat. Mantap. Tadi teman-teman dengerin, pokoknya hati sehat, pikiran sehat, omongan jadi sehat, gitu-gitu ya. Makanya dia angkat jadi penasehat. Waduh. Tante ceritain dong sedikit pengalaman dong tentang bahasanya apa ya? Dinamika menjadi penasehat MD. Kan Tante menasehati tuh gembala-gembala kan. Bukan cuma gembala, pemimpin-pemimpin majelis daerah. Kan anaknya kayak Stephen begini aja susah diatur ya Tante ya, apalagi oh enggak ya, susah gampang diatur ya. Gampang ya, gampang. Salah ya. Koko Stephen gampang diatur. Ya gimana tuh Tante pengalamannya tuh apa? Jadi penasehat. Enak gak sih nasihatin pemimpin, nasihatin apa namanya? Gembala-gembala gitu. Sepanjang itu sesuai dengan firman Tuhan, sepanjang itu juga baik di mata umum, tidak usah dinasehatin. Gitu Tapi ya. sekali-sekali kalau mereka ada salah, ya kita mesti punya keberanian untuk memberikan masukan. Jangan cuma masukan saran, tetapi solusi. Solusi Itu ya. kalau di rapat atau dalam satu organisasi, bukan cuma eksis aja, tetapi yang diperlukan adalah pikiran, Problem aspirasi, solving, ya. Jadi apa yang menjadi wawasan kita masukkan dengan tanda kutip namanya nasihat. Bagus ditampung, nggak bagus buang. Dan mesti rela kalau Rela, nasihatnya ya. cuma diabaikan. Yang penting kita sudah tahu apa yang benar. Kalau memang sedang salah, sedikit salah, kita nasihati. Kalau udah dipakai ya nggak apa-apa. Tetap saja berdoa, pasti juga akan terpakai nasihatnya. Oke. Tapi kalau sepanjang ini sih nggak terlalu banyak perlu nasihat. Gitu ya. Nggak terlalu banyak. Enak-enak aja ya pemimpin-pemimpin kita ya Tante ya. Asik-asik ya. Kasih jos. Tante suka abis nasihat suka diajak foto bareng nggak mereka? Itu yang ditunggu-tunggu. Oh, itu senjata pemulihan rupanya dipakai ya, gitu ya, dinasihatin gitu ya. Kalau abis agak-agak sedikit sakit hati diajak foto, Iya. selesai gitu ya. Terus diajak makan. Itu yang paling enak teman-teman ya. Iya, puji Tuhan. Kalau Koko Stephen ya, kita panggil Ya. Koko ya. Mm-mm. Koko Stephen kemarin lebih dipertajam dalam bidang apa waktu PSBB kemarin kan? Tadi bilang dari yang nggak tahu YouTube sekarang jadi tahu YouTube. Itu prosesnya bisa ceritain dong sedikit-sedikit bagi-bagi ke Kalau teman-teman. kemarin mungkin dulu kan aku seringnya tampil di mimbar ya. Jadi worship leader, jadi pemain musik dan lain-lain sebagainya. Tapi kalau kemarin nih pas di PSBB yang mulai dialihkan lagi nih fokusnya, karena dari yang nggak ngerti production sampai harus ngerti. Aku pun pribadi nggak ngerti total. Nggak ngerti total ya? Total, aku nggak ngerti yang bagian kamera-kamera, Kamera, editing, rendering apa segala macam aku nggak ngerti. Itu ada temanku satu lagi namanya Reksa, nah dia bantu. Ya, bantu untuk yang bagian video. Nah, Reksa ini ada timnya, ada Ardia dan lain-lain sebagainya. Mereka yang harus ngurusin soal videonya, aku ngurusin soal audionya. Jadi audionya rekamannya kayak gimana, source-nya kayak gimana, terjadinya seperti apa. Ntar aku bantu buat editing, gabunginnya doang. Begitu ya. Iya, kalau kemarin pas PSBB aku kerjanya kayak gitu. Jadi kerjain, jadi nggak bosan Iya. justru ya? Iya. Jadi Ada PR. Ada PR jadinya ya. Kegiatan. Oke. Jadi tambah seru dong sebenarnya ya. Ya seru, membuka wawasan. Iya. Jadi nggak bermalas-malasan. Walaupun you know guys, Koko Stephen juga salah satu member Mobile Legends. Iya. PUBG Mobile. PUBG Mobile Aku ya. udah pernah PUBG jujur.
nggak stres kalau Iya. Soalnya satu kali waktu saya sempat lihat dia lagi asik gitu ya. Bisa diajak mabar nih ternyata ya. Boleh. Ya, jadi ternyata apa teman-teman, di situasi yang minus pun kita bisa jadi plus, gitu ya. Di situasi yang kita pun lagi down, saya nggak tahu teman-teman, ini saya rasa dapat memotivasi ya. Jadi betul mungkin ada beberapa dari teman-teman nggak sekolah di sekolah ketemu teman-teman, harus di rumah lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, nggak harus jadi alasan kita jadi malas, talenta kita jadi mati, kemudian kita jadi orang kayak orang yang nggak berguna karena nggak ngapa-ngapain. Ternyata selalu ada cara kalau kita mau mengembangkan diri, kira-kira begitu ya. Dan satu lagi sih sebenarnya yang penting juga, buat aku sadar bahwa pelayanan itu nggak cuma di mimbar. Ya. Behind the stage juga penting. Oke, catat. Iya, penting juga tuh, karena kan banyak orang yang kepengen, wah aku pengen jadi musik leader terkenal, Iya. kayak Om Siti Nuhaidi dan lain-lain sebagainya. Kayak Om Stephen Waduh, Mahdi itu gitu. Enggak. Misalnya kan Iya, banyak betul orang sih. cita-citanya Iya. ke sana. Tapi padahal tanpa orang-orang yang bekerja di belakang layar itu juga nggak ada. Oke. Jadi, masih banyak cara memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan, nggak cuma di atas mimbar doang. Mantap. Catat ya. Nah, sekarang kita mau masuk ke pembicaraan yang lebih dalam. Khusus untuk apa? Koko Stephen. Yes. Kita mau tanya-tanya tentang bagaimana dia mendapat panggilan Tuhan. Wah, kira-kira gitu ya. Waduh, boleh cerita nggak sih gimana? Gini, ya pasti kan tante dari kecil udah pelayanan pasti ya. Enggak juga. Enggak juga. Enggak. Pelayanan umur berapa? Umur 12 tahun. Umur 12 tahun, itu ngapain? Main drum. Wah, Pertama-tama main drum. memang apa ya, talenta musiknya udah kuat ya? Karena papanya memang pintar main musik. Oh, Iya. papinya Saya ya? nggak bisa sama sekali. Tante nggak bisa ya? Iya, ngaku Sahabat aja. kita tante berdua. Aku aja. Iya. Saya penggemar, dan kalau musik itu adalah menikmati musik ya. Oh, penggemar musik juga? Salah satu hobi adalah listening to music, tapi cuma listening. Cuma listening ya? Oke. Papi aku dulu maksa bener pakai kata yang bagus. Oh gitu ya? Dari kecil, dari umur 6. Tapi maksanya ini yang positif ya? Iya, disuruh diajarin apa sih dulu saya? Piano, biola, dulu les biola. Terus pas lagi SMP itu tuh umur belasan tahun tuh diajarin main drum. Itu bukan karena kamu pengen ya? Enggak? Karena memang ya dalam tanda kutip ya dipaksa gitu Iya, ya? dipaksa. Dulu pun waktu pas les drum pun aku sering bolos. Oh iya? Iya. Nggak ketahuan papi? Ketahuan diomelin. Bahaya dong, Iya. sudah ketahuan ya? Iya, udah bayar mahal-mahal, Iya. anaknya bolos. Aduh, sakit Apalagi zaman hati. dulu kan? Iya. Ternyata Tapi ya, ganteng-ganteng begini bolos juga loh. tapi ya dari situ Heeh. masuk ke pelayanan, udah mulai ngerti musik ya, jadi jatuh cinta sama musik. Mulai terjun ke dunia pelayanan, bukan cuma cinta sama musiknya doang, tapi cinta sama Tuhan yang dinyanyiin. Oke. Karena ada banyak pelayan, cuma cinta pada pelayanan, tapi tidak cinta kepada yang dilayani. Itu dia. Misalnya. Itu Ya, dia. misalnya kayak gitu. Betul. Orang yang hobinya main gitar, Nah kita, atau orang yang hobinya public speaking, ya, dia mah asal cari mimbar doang, asal cari audiens ya, doang. ya, betul. Setelah dia ngomong, selesai. Kehidupan pribadinya sama Tuhan nggak tahu gimana. Nah, itu yang penting. Ini kita diberkati sekali loh, kita diberkati sekali. Yang pertama nih teman-teman ya, jangan pernah sakit hati kalau dipaksa oleh orang tua, karena kamu akan bersyukur di masa yang akan datang. Percaya deh ya, betul ya. Ini kesaksian yang memberkati banget nih. Nggak ada niat, nggak ada kesukaan, tapi dipaksa, pasti kan memberontak waktu itu ya, nggak suka. Tapi belajar nih teman-teman, ini penting banget nih. Mungkin kalian tuh lagi kecewa sama orang tua karena orang tua kok terlalu paksa saya belajar, orang tua paksa saya begini. Kalau itu sesuatu yang positif, kamu harus lakukan dengan sukacita. Kamu akan bersyukur di masa yang akan datang. Iya. Akan kepake ya. Yang kedua, ingat tujuan kalian untuk punya hati Tuhan, bukan untuk berada di pelayanan supaya tampil. Gitu ya kira-kira. Betul. Ya. Ini luar biasa banget nih. Saya percaya teman-teman diberkati ya. Jadi apa sih tadi bahasanya? Jangan cuma cinta pelayanan. Jangan cuma cinta pelayanan, tapi cinta kepada yang dilayani. Cinta kepada yang dilayani. ini quotes yang bagus ini ya. Ini bisa jadi tagline-nya kita ini. Boleh. Oke. Jadi begitu sampai menemukan cinta, kemudian Dari pelayanan itu, dulu kan awal-awalnya main musik, main drum.
namanya juga main musik juga sama, kadang-kadang namanya juga anak muda bosen, Iya. senang, ngerasa kurang cocok kalau main drum. Akhirnya papi aku kan sakit kritis, dia gagal ginjal dan lain-lain, harus didialisis. Pada suatu hari aku lagi belajar main gitar, papi aku Iseng-iseng gitu. lagi belajar aja, kan namanya bosan kan main Iya. drum, belajar alat musik baru, main gitar sambil papiku istirahat, kan dia habis pulang dari Cedera. rumah sakit ya. Karena gagal ginjal, cedera selama 3 tahun. 3 tahun. Iya. Wow. Dan seminggu itu beberapa kali. Ambil itu aku sambil coba nyanyi, terus dia bilang katanya, kok papi merasa kayak ada urapan yang dari Tuhan ya pas dengar kamu nyanyi, kayaknya kamu harus Karena coba. berdua itu. Iya, Sedang berdua. iya. Papi bilang katanya dia ngerasa Tuhan sembuhin dia lewat nyanyian aku. Mulai dari situ aku mulai tekunin jadi worship leader. Setelah menekuni jadi worship leader, ya sama yang tadi aku bilang, aku nggak cuma jatuh cinta sama artnya, sama medianya, sama pelayanannya, tapi aku cinta sama ya yang aku layani ini ternyata, wow, Tuhan yang kita nyanyiin di gereja selama ini nih, segitu hebatnya, segitu mulianya, segitu merciful, murah hatinya, sampai benar-benar mempesona hatiku. Akhirnya aku memutuskan untuk oke, aku mau melayani Tuhan seumur hidup. Wow. Mantap ini. Wah, mesti kasih tepuk tangan hari ini. Ini luar biasa sekali. Boleh nggak ini. saya bocorkan sedikit? Oh, boleh. Ini rahasianya. Ini penting. Ada rahasia. Sampai pakai contekan. Ada rahasia. Gimana nih, Tante? Kami sebagai orang tua tidak pernah, garis bawahi, kami tidak pernah menyuruh, memaksa untuk jadi hamba Tuhan atau jadi pelayan Tuhan. Secara verbal tidak pernah. Cara verbal ya. Kepada semua anak-anak. Soalnya ada beberapa orang tua yang kayak tadi kan dipaksain. Iya. Kamu nanti gede harus jadi Jadi, dokter. Kamu iya. udah harus jadi Pendeta. ya pendeta gitu. Dan itu yang paling anak-anak gak suka. Itu jadi pendeta. Oke. Mendingan suruh jadi orang lain aja. Iya. Ya. Tapi saya tidak pernah mendorong secara verbal. Papanya juga tidak pernah mendorong tiga anaknya untuk kalian harus jadi pendeta atau jadi rohani iman. Tetapi rahasianya kami selalu mendoakan. Setiap pagi saya selalu angkat tangan dan saya sebutkan anak-anak saya. Tuhan panggil mereka jadi pelayan. Memang doa Tante ya. Iya, doa papanya terutama. Jadi prayer works more than words. Yes. Amin. Jadi anak-anak nggak pernah ditanyain, nanti harus jadi pendeta, nanti jadi enggak. Dulu aku cita-citanya kepengen jadi dokter. Cita-cita jadi dokter. Karena dia Kalau jadi dokter udah ngurus COVID-19 ya hari ini ya. Karena dia di sekolahnya berprestasi terus. Iya, jadi dulu aku juara ranking-rankingan. Oke, Dan wes. SD, SMP tuh Kan lumayan. ambisius, kan hal Anak-anak jadi kalau akademis misalnya ini. main yoyo harus sampai ke tingkat dunia, jadi juara. Iya. Ya, terus kalau main apa harus juara. Makanya kami pikir bro, dia waktu mau jadi dokter cocok juga nih. Tapi karena doa kami, akhirnya jadi pelayan Tuhan. Tapi memang kerinduan Tante ya, Anak-anak. secara akademis dia pinter, tapi ujungnya tetap jauh lebih tinggi melayani Tuhan ya. Betul, Tante ya. amin. Itu Tapi kerinduan Tante. gini, lucunya memang gini loh. Aku gagal jadi dokter. Aku nggak masuk karena ada. Tapi sempat mau daftar. Udah Oh, sudah diterima. daftar. Jadi Sudah hari- diterima. Wow. Hari itu saya dan sudah dapat beasiswa dari UPH. Beasiswa ya? Iya. Wah, luar UPH biasa untuk memang. kedokteran. Cuman kan beasiswanya nggak full. Oke. Jadi ada. Harus 90% itu. Jadi kita kekurangan di sananya. Tapi luar biasanya ini om. Pada saat yang sama, saya harus tanda tangan dia masuk UPH dengan beasiswa 50%. Tapi Tante support. Support banget. Pada hari itu, jam itu saya dengar suami saya meninggal. Iya. Oh iya? Iya, jadi gitu. Wow. Tapi nggak apa-apa di dalam Terus gimana perasaanmu waktu itu? kita mah kalau anak muda sekarang nggak santai aja gitu. Iya kali ya. Nggak, soalnya gini loh, Raymond. Gimana? Kita percaya bahwa all things work together for the good of those who love God. Yes. Firman Amin. Tuhan bilang Amin. kayak gitu. Iya. Semua pokoknya perkara apapun Tuhan bisa jadikan untuk kebaikan. Iya. Aku gagal nih jadi dokter nih, tapi aku sekolah bisnis dan akhirnya Tuhan panggil aku beneran sekarang udah mau merana ke full time beneran bantuin mami di gereja, bantuin ibu gembala saya gitu loh. Dan tapi luar biasanya kok dapat istri, calon istri Calon aku. istri. Jadi dulu pengen jadi dokter, sekarang jadi suaminya dokter. Tapi waktu itu nggak patah. Maksudnya nggak sampai hopeless nggak? Maksudnya kecewa. iya kan
sudah masuk, itu kan passionnya kamu, itu kan maksudnya gila ini cita-cita gue, maksudnya UPH lagi gitu kan, sampai ada dapat beasiswa 50% kan itu wow banget gitu loh. Iya lumayan. Dan tinggal tanda tangan dan yang kita tahu ya di dalamnya tentu ada. Cuman maksudnya cara kamu apa ya? Kan kamu akhirnya terpukul dari dua hal, kehilangan orang terkasih dan sepertinya tanda kutip kehilangan mimpi yang kamu bangun. Nah, cara kamu menyembuhkan duka kamu, cara kamu menyembuhkan kembali masa depanmu itu kan bagi sebagian orang itu kan nggak pernah mudah gitu ya. Itu kan bukan bicara soal misalnya dapat remedial nggak dapat remedial. Ini bicara soal sebuah step kehidupan, sebuah langkah. This is my future gitu loh. Ini masa depan gue, ini masa depan saya, dan tiba-tiba belum melangkah aja, tiba-tiba kok kayaknya semuanya dengan meninggal pada saat dapat beasiswa. Gimana kamu bisa, maksudnya kan sebagian orang kayak kehilangan pengharapan, akhirnya dia membuang semua masa depannya, membuang semua talentanya, membuang hidupnya, terus hidup kok Tuhan jahat amat sih sama Iya, banyak yang orang ngomong. Iya kan? Kok Tuhan kok bersikap unfair? Gimana kamu? Coba ceritain deh ke teman-teman ini unscripted ya. Kita di sini kan kita ngomong kan benar-benar belak-belakan. Iya. Aku bisa go through that difficult time. Jujur, ini bukan buat nyenengin. Iya. Karena ada mami, karena ada orang tua di situ. Karena supportnya yang tadinya aku feel hopeless. Iya kan? Iyalah, aku terpukul banget. Nggak jadi masuk ke dokteran, papi aku meninggal. Jadi ya udah banyak banget deh pikiran di situ. Tapi entah bagaimana, ya aku juga sampai detik ini masih bingung juga cara berterima kasih kepada mami. Karena dari situ, dari kedukaan yang stres itu, mamiku yang bantu untuk arahin kembali. Tuhan nggak bisa pakai kamu jadi dokter, tapi Tuhan bisa pakai kamu jadi yang lain. Jadi itu di masa-masa itu kamu benar-benar di cover banget sama mami ya? Dulu aku tuh jarang ketemu mami karena aku dulu sekolahnya di Patenda Kapuk, mamiku tinggalnya di Modern Land di Tangerang. Jadi kan kita beda rumah, aku ikut sama cici aku, sama suamiku dia, sama papiku juga yang pas lagi itu sakit di rumah sakit ya. Di situ dekat rumah sakit biar kita nggak jauh-jauh, akhirnya papi tinggal bareng kita. Ya sudah, aku jarang ketemu mamiku, tapi mulai dari papi meninggal, di situ aku mulai dididik sama mami. Aku mulai diajarin prioritas. Aku mulai diajarin untuk tidak kecewa. Aku udah mulai diajarin untuk belajar let it go. Belajar hidup santuy. Iya. Sebelum kata-kata santuy itu viral, aku udah belajar sudah santai sudah melakukannya. Benar-benar kalau santuy kan bahasa sekarang bahasa alkitabiahnya belajar percaya Tuhan, belajar punya iman. Hidup ini nggak cuma tergantung sama keadaan yang kita lihat sekarang. Percaya bahwa Tuhan tuh punya rencana yang jauh lebih besar yang kita nggak ngerti. Yeremia 29 ayat 11. Ya kan? Aku tahu rancangan aku buat kamu nih. Buat si Stephen ini apa? Ya udah. Dan untuk orang tua jangan maksain menasehati anak itu dengan paksaan. Jadi kita lihat timingnya. Saat yang mana yang tepat untuk bicara dengan anak. Dan kalau ketika anak itu dalam emosi, saya tidak pernah bicara. Saya hanya diam, saya akan bilang Tuhan jamah dia. Tuhan jamah dia. Nanti kalau dia sudah selesai, baru saya ngomong. Saya ngomong tepat waktu. Dan saya ngomong itu nggak pernah detail. Maksudnya instruksi itu enggak. Tapi kita diskusi. Feeling. Heart to heart. Sandra boleh tahu nggak sih seberapa keras ngerasin dia? Mamiku yang keras tuh papi. Papi ya tadi udah sempat cerita ya. Kalau mami karena itu nggak keras ya. Mantan militer, apalah. Didikannya kajar-kajaran ya. Belanda, kajar-kajaran kan. Dan setengah-setengah Belanda. Disiplinnya yang digunakan, disiplinnya pakai kekerasan ya. Iya. Disiplinnya pakai kekerasan ya. Mami enggak. Tapi mami enggak ya. Kalau mami itu mungkin kata-katanya yang keras. Kata-kata ya. Maksudnya baik. Kata-katanya agak keras. Menembus sampai kalbu ya? Enggak. Dia aku tahu bahwa dia itu ngomong kayak gitu tuh karena maksudnya dia tuh baik sama aku. Sebagai orang tua, tangan saya tidak pernah pukul anak. Sejak mereka terakhir sampai saya meninggal, saya tidak pernah pukul anak. Ini tangan bersih. Tetapi mereka tahu kalau saya marah. Kalau saya diam, mereka tahu bahwa saya sangat tidak suka dengan sikap saya.
itu udah mengerti. Ya, Dan mereka gimana ya, kalau ada konflik itu nggak pernah bicara di depan umum. Kami ambil waktu yang private banget. Cuma berdua, 4 mata, dan cari waktu yang tepat. Tidak meladeni emosi. Ketika emosi, dua-dua diam saja dulu. Setelah emosinya turun, baru kita ngomong pakai logika. Saya tahu dia milenial, saya baby boomer. Wih, bahasanya sebentar tante. Milenial, apa tante? Dan baby boomer. Saya ragu kalau teman-teman kenal. Saya juga bingung, ini ada bahasa baru ya. Baby boomer tuh yang setelah Perang Dunia. Lahirnya 45 tahun Itu istilah 1945-60 yang itu baby boomer. Ya, Baby boomer. hidupnya itu kan pas lagi kayak zaman bom gitu ya. bukan setelah perang kan ekonomi baru naik kan. Ah. Jadi mereka tuh harus bekerja dengan keras untuk mencapai cita-cita, dibandingkan mungkin teman-teman Milenial ya. Cusenian sama aku Cusenian. kan mirip-mirip nih, milenial. Iya, kita sama lah, kita semua masih selevelan. Iya. Ditanyain cita-citanya jadi apa? YouTuber. YouTuber ya kan? YouTuber apa? YouTuber gaming gitu kan. Kayak siapa contoh? Just the Limit ya kan? Gak jauh-jauh. Pokoknya cita-citanya kayak begitu. Ya mungkin itu nggak masuk ke pikirannya orang tua yang sudah berbeda generasi. Memang ada generation gap sih. Iya, nah itu kan. Tapi ketika anak saya emosi, saya akan tunggu dia sampai nggak emosi. Saya lebih banyak diam, lalu kita duduk berdua, kita cari solusi dengan logika, dan kita harus menyamakan bagaimana kedudukan dia dan kedudukan saya. Ya. Mungkin ya dia bantu aku pas lagi waktu susah dengan seperti itu. Gitu. Saya kayak lagi dinasehati Nah. sama tante itu. Memang benar-benar karunianya penasehat. Jadi saya kan lagi tertohok teman-teman. Tapi saya mau kasih tahu, mau garis bawahi dari cerita tadi bahwa setiap kegoncangan yang engkau hadapi teman-teman, selalu ada titik di mana kita akan mendapat sepertinya kayak jalan buntu, sepertinya kayak semua masa depan hilang. Jangan salah pilih orang. Orang tua adalah best friend yang terbaik yang harus engkau tempatkan dalam hidupmu. Ketika engkau alami kegoncangan, saya tuh tadi dengar cerita Koko Steven itu nggak pernah muda, tapi kok dia bisa survive karena apa? Ternyata dia dekat sama orang tua. Orang teman-teman tua beneran wakilnya Tuhan. Iya, betul. Percaya itu. Percaya orang tua wakilnya Tuhan. Orang tuamu betul nggak sempurna, orang tuamu betul nggak ideal. Mungkin orang tuamu tidak semilenial kamu, tapi mau tidak mau mereka ditempatkan Tuhan untuk menjaga hidupmu. Jadi teman-teman, ya sekarang kalau mau minta maaf tuh sama minta maaf sama papa tuh. Saya mau telepon tuh mama saya tuh. Ya. Jadi sekarang gini, kamu mungkin punya best friend gitu loh. Mereka mungkin hadir di sosial media kamu, tetapi mereka tidak akan pernah mendampingi kamu ketika kamu di masa susah. Hanya orang tua, Betul. tanpa syarat mereka dampingi. Jadi deket-deket deh sama orang tua, ya nggak ya? Ya tante ya. So lihat tuh, mau kurang deket apa coba? Kurang deket apa coba? Layanan bareng gitu. Layanan bareng. Waduh. Nih mau nanya nih, Ya, kan saya nih lihat kan setiap kelihatan ketemu di gereja, ketemu di pelayanan tuh kompak banget nih, kayak brother and sister gitu ya. Wih. Jadi ketemu Tuannya, mudaan saya. Iya. Tuan ini, mudaan ini katanya ya. Ya, Jadi jadi 27 ini 26. 62. dibalik ya. Itu kan kelihatan orang luar nih, kelihatan orang luar. Mau nanya nih, gimana, suka ada konflik nggak? Suka Pasti, ada pasti konflik, banyak, nggak cocok, nggak sesuai. Kayak tante kan tadi bilang pasti ada gap generation gitu kan ya. Gimana cara ngatasi dari sisi tante, dari sisi Steve? Jadi kadang-kadang kan maunya Steve nggak jadi, maunya tante nggak jadi kan. Tadi apalagi soal pelayanan, soal fashion, soal makan aja bisa jadi masalah kan ya. Ada bunyi kayak mau bunyi apa itu? Wah, ini Bob. ini kesalahan kru ini. Ya. Jadi kan konflik gitu ya, biasa kan tiap hari setiap relation pasti ya nggak Ada. mungkin lah ya. Mulus terus. Ya mau everything is okay nggak ada lah ya. Terus gimana dari sisi tante
ngadapinnya. Dan kalau si tante tadi sih sudah kasih tahu, tapi mungkin bisa lebih dipertajam mungkin dari sisi Stephen juga gimana? Stephen dulu. Ya. Kalau aku setiap kali ada konflik sama mami gitu ya, misalnya berbeda pendapat deh, gak usah sampai konflik atau berantem gimana, soalnya sebenarnya kita jarang berantem. Jarang ya? Iya, kalau teriak-teriakan kayak gitu sebenarnya enggak ya? Sangat amat jarang. Wow, teladan nih. Karena kita bisa ngomongnya intelek gitu loh. Jadi betul beneran nih. Jadi biasanya kan ini aku spoiler ya sama anak-anak muda ya. Iya. Anak-anak muda di sini ya kameranya ya. Anak-anak muda, aku tahu kalian itu merasa bahwa siapa sih? Kok dia nganggap gue kayak gue anak kecil? Nah, kan sering kan kayak gitu kan? Betul sekali. Nah, akhirnya karena didasarkan pemikiran tersebut, mulai deh kelakuannya mulai kayak anak kecil kan. Tapi bersyukur aku punya orang tua yang gak kayak gitu. Jadi mamiku semenjak dia udah menilai aku dewasa, dia nggak pernah ngenyek-nyenyekin aku seperti anak kecil lagi. Nyanyi itu ngejelekin. Iya. Nyanyi itu ngejelekin. Itu agak bahasa Yunani ke Jawa Timuran. Nyenyek-nyenyekin ya. Jelek-jelekin ya. Jadi mamiku tuh seperti itu. Jadi aku bersyukur karena aku dianggap sama mami sebagai orang yang sepadan gitu loh. Bisa membantu dia. Walaupun emang secara senior menang mami. Tapi setiap kali kita ada konflik dan misalnya aku nggak setuju sama mami, ya aku nggak main langsung ngambek, aku langsung main hajar gitu ya, nggak langsung main belakang, misalnya bikin keputusan A di gereja, tapi aku nggak mau, akhirnya aku ngobrol bicara gimana sampai aku dapat yang aku enggak karena gitu. Aku belajar sama Daud, aku belajar sama Saul. Ini emang ya, namanya kita juga hamba Tuhan pasti baliknya pasti iya. Karena masa belajar di drama Korea, enggak ya. Alkitab soalnya benar-benar ada banyak kisah-kisah tokoh-tokoh Tuhan kasih sama kita buat kita belajar. Yes, betul, setuju. Nah, ceritanya ya pasti teman-teman Chosen-nya juga udah hafal lah. Iya. Daud sama Saul, ya. Di gua. Oke. Saul udah benar-benar lagi di posisi di mana benar-benar bisa dibunuh, dimatiin pada saat itu juga sama Daud. Ya. Daud lagi sembunyi di gua itu. Si Saul benar-benar nggak punya apa-apa. Dan Saulnya orang salah loh. Iya, kan? Saul yang salah. Saul orang salah loh. Daud yang benar. Daud yang benar, kita tahu lah ceritanya kan. Tapi di sini Daud bilang, nggak berani loh. Dijauhkan deh dari aku deh. Kalau sampai tangan aku ini menyentuh kepala orang yang diurapi Tuhan. Yes. Salah satu cara aku handle konflik sama mamiku yang adalah hamba Tuhan, gembala yang sudah diurapi, aku ingat identitas dia siapa. Walaupun mungkin aku nggak setuju. Ya. Cuman aku tunduk sama otoritas. Obey. Wow. Dari obey karena mamiku ngeliat aku obey juga. Dari situ dia juga kita percaya aja sama dia. Mempengaruhi jadinya ya. Mamiku juga mulai sikapnya berbeda dan akhirnya kita yang tadinya gara-gara nunduk sama otoritas, akhirnya ini kata kunci satu lagi ya. Cari solusi. Yap. Cari tengahnya. Bukan cari masalahnya. Jangan cari sebabnya. Ini salahnya nih. Gak usah jauh-jauh, kalau main game kan nyala-nyalain orang. Lu sih begini. Ngebacotin gitu ya. Gak bakal kelar. Nggak selesai. Kalah jadinya. Udah kalah sakit hati. Iya. Ya kan? Sama sebenarnya kayak di pelayanan atau di dalam diskusi sama orang tua. Ya udah, cari solusinya nih. Kita nggak setuju nih. Gimana sampai caranya? Ada nggak satu jalan di mana kita tuh benar-benar bisa sepakat berdua gitu. Sampai aku. Yes, lihat ya. Mami setuju lah ya kira-kira ya. Kalau nggak setuju kita cut ini podcastnya nih, Pak. Jadi teman-teman, wow. Ini cara rohani dalam menyelesaikan konflik dengan orang tua. Siapapun kita, orang tua kita tuh yang diurapi oleh Tuhan, mereka yang dipakai oleh Tuhan. Tunduk aja ya. Tunduk dulu. Sesudah itu jangan cari masalah. Jangan juga gini. Kalau udah tahu salah, jangan diomelin berkali-kali. Muak. Kebanyakan orang tua begitu ya. Mengungkit masalah kita berulang-ulang kali, jadi kita nggak jadi masalah. Kalau masuk, jadi tante nasihati tuh orang tua tuh. Nasihati. Punya orang tua, tolong dinasihati tante. Waduh. Kalau nasihatin, jangan terlalu cerewet, jangan terlalu menuntut, jangan sampai instruksi dan rasanya kok diomelin gitu. Ada batas tampung anak. Jadi kalau udah kira-kira kita ngomong sekali atau 2 kali sudah, jangan 10 kali, 100 kali anturan masuk tapi akhirnya muntah. Harusnya sih saya nonton itu. Nanti saya kasih rekamannya. Iya. Betul. Iya. Jadi kalau dari sisi tante lebih ke situ ya. Iya, jangan terlalu cerewet bawel gitu. Cukup
bicara dengan wibawa. Iya, jadi pakai logika. Jadi asik kan ya, temen-temen jadi asik loh kelihatannya. Orang tua udah terlalu percaya diri bahwa dia adalah generasi yang lebih tahu semua, tahu asam garam apa itu dan sehingga menggurui. Nggak ada solusi jalan keluar dan tidak ada logika yang dipakai. Kalau kita satu kali kita bicara, lalu kita ambil solusinya dari sisi dia, kita duduk sebagai anak milenial, kita ikuti jalan pikirannya, nanti akhirnya bisa selesai konflik. Gitu sih kalau. Tepuk tangan lagi. Mantul. Ya. Luar biasa. Ini mau nanya nih, menurut Tante sifat apa yang buat selain mukanya ya? Selain muka sama. Saya tinggal dipakai wig dong jadi. Tapi dia musibah kalau kena mirip saya. Kenapa? Apanya lebih ganteng. Oh gitu ya? Wah, Tante juga kan cantik ya. Yang bilang Tante Pretty cantik kasih jempol di komentar. Ini rendah hati biar dipuji. Iya. Ada juga ngerti. Iya. Nih sifat-sifat yang paling sama dengan Tante tuh apa? Satu, totalitas. Wow, totalitas itu kayak apa tuh Tante? Dia yang ngomong deh. Oh ya. Itu saya muji dia. Oh iya gitu. Oh, nggak jadi dia. Ya. Kedua, ambisius dalam hal-hal yang positif. Ambisius ya, totalitas, ambisius itu Tante Pretty banget, Steve banget. Dan maksimum dalam effort, dalam usaha. Maksimum hard work ya, bekerja keras. Bukan hard worker, tapi smart worker. Ini bahasa baru diganti. Bukan hard worker tapi smart. Wah mantap, smart worker. Betul sih ya. Karena ada banyak orang kerja keras tapi ya nggak smart. Tapi orang kalau smart pasti kerja keras. Mungkin Kita ini dapat banyak quotes ya hari ini. Memang perlu kali-kali kita mesti undang penasehat ya, biar pikiran kita tuh jadi penuh dengan quotes, saudara ya. Iya. Mungkin berdua punya. Sebentar. Tadi satu totalitas, kedua ambisius, kemudian ambisius. Karena ambisius tuh kadang negatif. Yes. Ini ambisius yang berkembang kepada arah firman Tuhan gitu ya. Dan prestasi. Iya, kemudian smart worker, ingat ya. Smart worker. Terus maksimum dalam effort, dalam usaha. Maksimum. Dan tengah-tengah. Iya. Kalau mau nyemplung kalian. Mau basah-basah. Iya. Kalau jadi anak Tuhan, sekalian jadi anak Tuhan, jangan setengah-setengah. Tuhan bilang ya. Jangan setengah-setengah, som-som kuku. Iya, jangan som-som kuku, ya kan? Kalau mau jadi follower podcast, langsung penuh, jangan setengah-setengah. Subscribe. Iya. Like and share. Jadi promo deh Tante. 4. Kami berdua itu seperti punya talenta, Yes. pinter bergaul. Oh iya, betul. Saya setuju itu. Kami mungkin bisa masuk ke golongan yang semua golongan, iya. Golongan ke bawah kemanapun bisa, dan mungkin kita akrab dengan semua orang karena merasa saya nggak terlalu tua dan saya juga bisa ke anak muda, bisa juga ke orang-orang yang lebih pada orang-orang yang kurang juga. Jadi kita berdua ini pintar kalau hobi. Betul. Kalau itu saya setuju. Karena itu pengalaman saya. Saya nggak pernah kenal Tante Pretty, saya nggak pernah kenal Stephen, apalah saya ya. Teman-teman. Tapi pertemuan pertama, pertemuan kedua, satu hal yang saya rasakan, saya betul-betul merasakan kehangatan sebuah keluarga. Ketika ketemu, ketika ngobrol dengan Steve, ketika ngobrol dengan Tante, itu yang saya rasakan. Jadi memang itu karunia mereka. Banget gitu. Iya, itu karunia mereka, dan saya percaya teman-teman kalau mau ketemu Tante Pretty, ketemu Koko Stephen, saya percaya kalian akan merasakan hal yang sama. Karena itu sesuatu yang natural, itu nggak dibikin-bikin, nggak ada pencitraan. Ini benar-benar pure. Saya percaya di depan kamera kita kayak gini, cuma dinilainya di luar kamera. Iya, itu kan. Itu yang penting kan di situ. Satu lagi kita sama selera. Apa? Sama selera. Makan dan berpakaian. Kami benci sepatu. Benci sepatu? Kok bisa? Kami pencinta sendal. Itu. Kalau saya paling suka sneakers. Jarang saya pakai. Ya paling kalau cuman lagi nggak enak, berdua pakai itu. Nggak saya perhatiin ya. Karena terlalu penuh kemuliaan mukanya, jadi yang bawah nggak kelihatan teman-teman. Kita sering ketemu soalnya di arena gereja. Iya kali ya, jadi ketemu pas itu. Begitu selesai. Jadi di luar gereja, di luar ibadah, senang jepit. Di mobil selalu ada. Senang jepit kami. 2 punya aku, 2 punya mami. Gitu ya. Iya, jadi kita keluar, saya pakai sepatu, di mobil, relax. Langsung ganti. Iya.
terus makanan benar-benar sama deh. Ini orang lain nggak pernah tahu. Dibuka di podcast ini teman-teman. Ini dibuka di podcast. Udah bahaya Bang. Besok di foto enggak dulu. Enggak mukanya enggak usah dulu. Gitu kan. Jadi Anda kalau ketemu di mall, ketemu di jalan, pastikan sendal jepitnya. Kemungkinan dia 80%. 80% ya. Pokoknya Cuma enggak pacarku nih nggak suka. Jadi aku setiap kali kalau pergi sama dia harus pakai sepatu. gitu. Konflik dong dengan mami. Enggak juga sih. Saya sudah nasihatin. Saya mau provokasi bukan jadi. Oh gitu ya. Kan kalau udah gak ketemu dia kita Dan papinya itu necis banget. Ampun. Tante. Nah, tuh. Oh iya, Nado. aksi banget, Harus. cakep, ganteng, harus necis. Memang memperhatikan. Tapi begini, bagi Tante sama Steve, seberapa penting sih menjaga penampilan, menjaga penampilan, menjaga performance dalam berpakaian. Maksudnya seberapa penting? Karena kan yang pertama kan kita anak Tuhan, udah pasti harus jadi berkat tuh. Betul ya. Dan first impression itu kan penting. Penting ya. Orang kan bisa lihat kita dari first impression. Mereka kan nggak pertama kali, orang kan nggak tahu hati kita, Tante. Jadi seberapa penting nggak sih Tante, apalagi sebagai gembala dan sebagai pelayan Tuhan, penting nggak atau seberapa penting sih, seberapa berpengaruh kita harus mendandani teman-teman diri kita di setiap, tentunya ya di setiap momen dong, Ya, pasti ya. beda-beda. Seberapa penting itu bagi Tante? Oke, orang lain tidak akan menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri kita. Nah, sendiri. yes, amin. I agree. Setuju. Kalau aku bahasanya mirip. Nah, mirip. Lain Ada beda dikit. sedikit. Apa? Ya, kalau kamu mau dianggap serius, berpakaian yang serius. Oke. Jadi saya nggak mungkin menghargai diri saya sendiri dengan pakai daster keluar rumah. Oke. Karena saya pikir saya harus menghargai diri saya sendiri. Pakailah pakaian yang layak sesuai dengan situasi dan occasionnya apa. Ketika saya harus di mimbar, saya berpakaian sebagai pelayan mimbar. Tapi ketika saya ke pasar, saya pakai baju yang benar-benar cocok, dilihatnya bagus. Apalagi kalau sudah dalam pergaulan atau dalam pesta, saya menghargai diri saya sendiri dengan berpakaian sesuai, supaya orang pun sama dengan saya, menghargai diri saya. Jadi tidak mungkin saya mengharapkan orang lain menghargai saya kalau saya tidak menghargai diri saya dengan pakaian saya. Termasuk pakaian. Oke. Good looking untuk kemuliaan Tuhan. Betul. Oke ya. Iya. Ya, jadi ya mungkin ada remaja pikir ngapain mesti pakai. Iya. Tapi penting loh. Mendandani diri bukan untuk pamer, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Betul Ya, kan? betul. Puji ya, puji Tuhan. Oke. Pertanyaan terakhir. Wow. Ya, sudah mau terakhir ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Mau minta tips dari Koko Steve. Bagaimana supaya setiap anak-anak remaja, anak-anak Chusenian, anak-anak di kita supaya menjaga hubungan itu tetap baik. Oh ya. Supaya like mother, like son, gitu kan ya. Kasih tips buat teman-teman supaya bisa Tips ya? Iya. Sebenarnya yang tadi dan tadi kita juga udah bahas. Iya. Soal generation gap. Generation gap. Acknowledge emang harus diakui, emang ada gitu. Betul. Dan kalau menurut aku tips yang praktikal ya. Iya, yang praktikal. Satu nih yang satu. Satu. Kalau misalnya merasa jauh, kita yang harus mencoba mendekat. Ya, oke. Bener nggak? Merasa jauh dengan orang tua, kita yang mesti mendekat. Iya. Yes. Karena kita ya bukannya kita bilang, oh ya orang tua saya jauh, orang tua aku nggak pernah Iya. perhatian sama aku. Biasanya yang remaja kan kayak gitu. Iya. Kuno Aku- lah, nggak ngerti hidup lah, gitu ya. Gak ngerti apa perasaan aku Iya. lebih merasa diingetin sama teman-temanku. Iya. Padahal enggak. Salah. Kenyataannya mereka tuh sayang dan cinta sama kita. Betul, setuju. Cuman mereka sedang memberikan kita waktu untuk kayak ya udah kamu kalau mau cari jati Diri diri kamu, ya aku memberikan waktu itu, gak apa-apa. Tapi ya kalau merasa jauh, usahakan untuk mendekat. Gitu. Harus bener-bener kayak effort gitu loh, jangan setengah-setengah. Emang bener-bener harus kayak, Mam, boleh nggak Mam? Aku minta nasihat Mami soal ABCDEFG seperti itu. 2 sudah. Nomor 2 ya mungkin praktikalnya ya, praktikalnya. Kayaknya 2 aja biar mereka gak tambah pusing. Iya. Oh. Iya 2 aja ya. 2 aja ya. Spend time.
Oke. Spend time. Ya. Kalau diajak kemana, bantuin layani. Yes, punya quality time. Iya, karena yang itu justru yang membangun hubungan itu justru waktu. Waktu, ya. Kalau nggak ada waktu yang di spend, kalau kita misalnya nih ya, lebih pilih main game tiap hari, atau misalnya lebih pilih sama teman-teman sekolah, teman-teman kampus, kita malah nggak dekat sama keluarga kita. Semakin lama semakin jauh, semakin lama semakin jauh. Iya. Jadi utamakan itu yang namanya spend time. Aku bersyukur karena aku spend time sama mami itu ya setiap hari, dan di dalam karir kita berdua sekarang pun seperti itu. Mami jadi gembala, aku jadi wakil gembala, sama-sama melayani Tuhan. Jadi waktunya benar-benar banyak ya. Dari situ. Jadi teman-teman, di masa kita ini lebih banyak di rumah, syukurin. Betul. Supaya kalian bisa lebih dekat dengan orang tua. Yang kedua, kalian punya banyak quality time dengan orang. Percaya deh, setiap taburan yang baik akan menghasilkan tuayan yang jauh lebih baik. Betul. Betul ya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih banyak. Saya percaya teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tante Preti. Terima kasih banyak Koko Steven. Terima kasih untuk hari ini. Kita berdoa untuk menutup podcast kita hari ini. Yuk kita berdoa teman-teman ya. Kepercayaan. Sama-sama. Yuk kita berdoa teman-teman ya. Yuk kita berdoa Tante ya. Bapak terima kasih. Sehingga kami sudah selesai, dan kami berdoa untuk setiap anak-anak muda yang mendengar konten ini. Mari Tuhan jamah dan berkati mereka. Bahkan kalau ada orang tua yang ikutin dalam konten ini, biar juga Tuhan menjamah supaya setiap anak-anak dapat kembali kepada hati keluarga mereka, kepada hati orang tua mereka, hati orang tua mereka kepada anak-anak mereka, sehingga masa depan anak-anak muda kami diberkati oleh Tuhan. Amen. Masa depan anak-anak muda kami berjalan dengan penuh dengan pengharapan. Mereka menikmati masa muda mereka, mereka bersuka cita, mereka tidak hilang dari hadirat Tuhan, tetapi mereka memberi hidup mereka untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan, karena hubungan mereka dengan orang tua terjaga dengan baik. Terima kasih, biarlah Tuhan yang bekerja lewat konten ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, untuk menutup konten kita hari ini, silakan ada kalau mau merekomendasikan gembala saudara mau jadi pembicara, atau saudara yang mau jadi pembicara, silakan konten di channel YouTube atau di mana? Di mana? Di IG, di Instagram Chosen Generation ya. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Bye. Puji Tuhan.